Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam rangka acara MPLS di SMP Negeri 1 Borobudur tahun 2021 dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Untuk itu kita syukuri dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di hari akhir. Semoga kita besok dijadikan umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Para peserta didik yang saya banggakan, perkenankan saya akan mengenalkan diri. Nama saya Sidik Priyanto, alamat di Dusun Tejowarno, Taman Agung, Montilan. Di SMP Negeri 1 Borobudur, saya diberi tugas mengajar mata pelajaran IPS. Izinkan saya, anak-anak, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi MPLS dengan topik pembelajaran di masa pandemi, teknik penilaian, dan juga aplikasi-aplikasi pembelajaran di masa pandemi COVID. Selamat siang anak-anak. Pada kesempatan ini saya Pak Sidik Priyanto akan menyampaikan materi MPLS tentang macam-macam pembelajaran, teknik penilaian, dan aplikasi dalam pembelajaran daring. Mari kita simak bersama-sama, kita pahami bersama-sama. Model-model pembelajaran daring. Banyak sekali model pembelajaran daring. Namun di sini ada beberapa yang saya sampaikan dan tidak mungkin untuk semuanya bisa dilaksanakan. Nanti ada beberapa yang bisa kita laksanakan khususnya di SMP Negeri 1 Borobudur. Model-model pembelajaran daring antara lain problem based learning. Dalam bahasa Indonesianya adalah pembelajaran yang berbasis pada pemecahan masalah. Yang kedua, project based learning. Pembelajaran dengan mengutamakan membuat sebuah project tentang materi pembelajaran. Yang ketiga, discovery atau inquiry learning. Yang keempat, model daring. Nah, ini yang nanti akan kita laksanakan di SMP Negeri 1 Borobudur. Pembelajaran dalam jaringan, sering disebut daring. Yang berikutnya luring. Namun untuk kali ini sepertinya mengingat situasi pandemi, dengan kondisi yang seperti sekarang mungkin belum bisa luring. Terus yang berikutnya adalah home visit, dengan kunjungan ke alamat siswa. Yang berikutnya adalah model integrated curriculum atau kurikulum yang terintegrasi. Yang berikutnya adalah blended learning. Ini pembelajaran gabungan antara daring dan luring. Nah, ini nanti akan bisa dilaksanakan. Jadi apabila nanti pembelajaran dalam daring ada masalah, maka nanti Bapak Ibu guru atau sekolah akan mengunjungi sekolah, mengunjungi rumah kalian, mencari solusi terbaik supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Sehingga ada daring, ada luring, termasuk dalam penilaiannya nanti. Ada yang bisa disampaikan dengan daring,
ada yang soal disampaikan dengan luring. Yang terakhir adalah pembelajaran melalui radio. Tahun kemarin pemerintah Kabupaten Magelang bekerja sama dengan Radio Gemilang telah sukses menyelenggarakan pembelajaran daring melalui radio. Kemudian yang berikutnya, beberapa model pembelajaran daring yang akan saya jelaskan sedikit dan yang ini mungkin bisa dilaksanakan di SMA Negeri 1 Borobudur. Tadi sudah saya sampaikan sedikit. Yang pertama adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Tujuannya untuk melatih peserta didik memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Yang kedua, model daring atau dalam jaringan. Model ini memanfaatkan jaringan online. Nanti akan menggunakan fasilitas gadget atau HP kalian. Yang ketiga, model home visit. Tadi sudah saya sampaikan. Ini mirip dengan pembelajaran home schooling. Jadi guru akan mengadakan home visit ke rumah peserta didik apabila ada masalah dalam pembelajaran. Yang terakhir yang mungkin bisa dilakukan adalah tadi dengan pembelajaran melalui radio. Model pembelajaran ini merupakan inovasi pembelajaran masa pandemi di Kabupaten Magelang yang diharapkan dapat mengatasi masalah bagi para siswa atau orang tua yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan smartphone atau gadget atau HP. Yang berikutnya, materi yang kedua tentang penilaian pembelajaran. Ini dasar hukumnya. Penilaian itu sudah diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Di dalam peraturan tersebut, pasal 3 menyebutkan penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi nanti kalian akan dinilai nilai sikapnya, nilai pengetahuannya, dan nilai keterampilannya. Penilaian sikap ini meliputi dua macam, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap sosial ini mendeskripsikan perilaku menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Ini yang dinamakan kompetensi inti 1. Penilaian yang sikap kedua adalah penilaian sikap sosial, mendeskripsikan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi dan gotong royong, santun dan percaya diri. Ini dinamakan kompetensi 2. Penilaian yang kedua adalah penilaian aspek pengetahuan. Penilaian pengetahuan meliputi 3 macam penilaian. Yang pertama, penilaian harian. Yang kedua, penilaian tengah semester. Dan yang ketiga, penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, sering disingkat PAS dan PAT. Penilaian harian adalah penilaian yang dilaksanakan setelah menyelesaikan 1 KD atau kompetensi dasar dari mata pelajaran. Penilaian tengah semester adalah penilaian yang dilaksanakan setelah menyelesaikan beberapa KD atau beberapa kompetensi dasar. Sedangkan PAS dan PAT adalah penilaian yang dilaksanakan setelah menyelesaikan seluruh KD atau kompetensi dasar dalam 1 semester. Penilaian harian
dilakukan dengan 3 bentuk tes. Yang pertama, tes tertulis, yang kedua, tes lisan, dan yang ketiga, penugasan atau tugas-tugas. Nah, dalam penilaian harian ini kalian harus laksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi nanti dalam pembelajaran daring, Bapak Ibu guru akan memberikan materi, kemudian penilaian tertulis, ada yang lewat luring, ada yang lewat daring, dan tugas-tugas harian atau mingguan yang nanti kalian harus kumpulkan sesuai dengan ketentuan yang nanti akan dibuat oleh sekolah. Sekali lagi, kalian harus ikuti dengan baik atau harus laksanakan dengan baik semua tes atau tertulis dan tugas dari Bapak Ibu guru nanti. Yang berikutnya adalah penilaian aspek keterampilan. Aspek keterampilan dinilai bisa dengan 3 model. Satu, nilai praktik, yang kedua nilai proyek, dan yang ketiga nilai produk. Ini akan tergantung atau ditentukan oleh KD atau kompetensi dasar dan tergantung oleh mapel yang bersangkutan. Tidak harus semuanya dilaksanakan. Nanti mata pelajaran akan menentukan perencanaan penilaiannya yang cocok yang mana. Yang ketiga dalam materi ini adalah tentang aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran daring. Banyak sekali aplikasi pembelajaran daring, namun tidak mungkin bisa dilaksanakan semuanya. Di sini akan saya sampaikan ada 6 yang bisa atau mungkin dilaksanakan untuk pembelajaran daring di SMP Negeri 1 Borobudur. Dan ini juga menyangkut kesiapan sarana prasarana dari kalian atau orang tua. Ada beberapa yang saya sampaikan 6, tapi kemungkinan tidak semuanya 6 bisa dilaksanakan. Yang pertama adalah aplikasi rumah belajar. Ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti contoh ada BSE atau buku paket yang nanti akan dipinjamkan ke kalian. Yang kedua, ruang guru. Yang ketiga, Microsoft Office 365. Yang keempat, Google Classroom atau sering disebut GC. Yang kelima, Google Form. Yang keenam, WhatsApp atau WA. Nah, mungkin 3 yang terakhir ini yang bisa atau lebih mudah untuk bisa kita lakukan. Demikian anak-anak sekilas materi tentang pembelajaran di masa pandemi, teknik penilaian, dan juga aplikasi yang mungkin bisa kita gunakan dalam masa pandemi. Sekian, ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.